Tapi kalau seandainya dia melakukan gercos, gerakan coblos semua dengan kesadaran, yang nggak bisa dipidanakan. Itu justru kesadaran masyarakat untuk melawan, menentang kartel politik. Ini KPU pura-pura tidak tahu ya. Ada calon perseorangan yang sebelumnya dinyatakan tidak lolos, tiba-tiba diloloskan. Jadi kalau menurut saya yang perlu dipidanakan itu ya KPU-nya. Karena sudah bertindak tidak jujur dan tidak independen dalam melaksanakan pilkada ini. Nah, belum lagi sobat era sekalian, ada permohonan di Mahkamah Konstitusi agar di dalam surat suara ada kolom kosong yang kemudian bisa dicoblos orang. Nah, itu justru akan baik lagi bagi mereka yang tidak setuju dengan calon-calon yang ada. Atau misalnya MK memberikan standing tingkat partisipasi di bawah 5%, 50%, pilkadanya akan diulang. Ini udah mau pilkada, tukang survei pada kemana ya? Terkhusus buat Jakarta nih. Hah? Jangan-jangan begitu disurvei 80% colok 3, 20% golput. Jangan-jangan. Atau biar nggak kasihan ini aja dah, yang 1 2%, yang 1 2%, yang satu lagi 2%, sisanya colok semua. Habis kagak ada yang survei gimana? Hah? Oh, takut nanti ketahuan ternyata lebih banyak orang yang tidak berminat datang gitu ya. Oh, ternyata lebih banyak yang sayang colok 3-3-nya. Nah, nih Kang survei. Kagak ada panis jadi pada pengangguran kali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat RH sekalian, jumpa lagi kita di channel yang keren ini. Keren cadas. Ya, sobat RH sekalian, saya ingin mengupdate satu hal, yaitu terkait dengan KPU yang mengancam kembali untuk mempidanakan mereka yang golput atau coblos semuanya atau apa. Nanti kita lihat lagi ya. Ini kurang kerjaan KPU-nya ya. Padahal soal golput dan lain sebagainya bukan urusan dia. Urusan dia adalah soal yang sifatnya teknis, yaitu kalau seandainya orang golput itu karena tidak mendapatkan informasi. Tapi kalau orang golput karena sikap politik, ya itu justru kesadaran warga untuk melawan dinasti atau melawan kartel politik. Kan begitu ya sobat era sekalian. Ini kadang-kadang aneh juga KPU-nya ya. Terlalu banyak berpihak kepada rezim ya, bergantung kepada rezim sehingga ketakutan sendiri kalau banyak orang yang kemudian tidak memilih. Enggak usah ikut-ikutan dia ya. Jadi pasal yang digunakan pun pasal yang tidak benar ya. Coba kita bacakan apa yang dia tuliskan KPU ya. Sebagaimana diberitakan oleh bisnis.com. Ini ada gambar Muhammad Afifuddin tengah memberikan keterangan kepada awak media di kantor KPU Jakarta ya. Oke, coba kita bacakan apa yang disampaikan oleh KPU dalam kesempatan ini ya. KPU ancam pidanakan semua pihak yang ajak golput di Pilkada serentak 2024. Luar biasa, pidanakan semua pihak loh. Semua pihak dipidanakan, gila bener ya. Bisnis.com Jakarta, Komisi Pemilihan Umum KPU mengancam mempidanakan siapapun yang mengajak untuk tidak memilih atau golongan putih golput pada Pilkada serentak 2024. Ketua KPU Muhammad Afifuddin menyebut hukuman pidana tersebut tertuang di dalam pasal 187 huruf A ayat 1 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang penetapan Perpu
nomor 1 tahun 2014 tentang pemilihan gubernur, bupati, wali kota atau undang-undang pilkada orang menyebutnya ya. Pasal itu menyebutkan setiap orang yang dengan sengaja melakukan perbuatan melawan hukum, menjanjikan atau memberi uang atau materi lainnya sebagai imbalan kepada warga negara Indonesia baik secara langsung ataupun tidak langsung untuk mempengaruhi pemilih agar tidak menggunakan hak pilih, menggunakan hak pilih dengan cara tertentu sehingga suara menjadi tidak sah, memilih calon tertentu atau tidak memilih calon tertentu sebagaimana dimaksud pada pasal 73 ayat 4, itu bisa dipidana dengan pidana penjara paling singkat 36 bulan, ya, lumayan juga nih. 36 bulan itu 3 tahun dan paling lama 72 bulan ya, alias 6 tahun, dan denda paling sedikit 200 juta dan paling banyak 1 miliar, tutur Afif kepada bisnis di Jakarta Selasa 17 September ya. Maka dari itu dia mengimbau kepada publik untuk tetap menggunakan hak pilihnya dan tidak terpengaruh dengan ajakan di media sosial untuk golput. Afi juga meminta media massa agar bisa mengajak masyarakat untuk tidak golput di Pilkada serentak 2024. KPU mengajak semua untuk menggunakan hak pilihnya biar pemilih pilkadanya tinggi, katanya. Sebelumnya diberitakan Komisioner KPU DKI Jakarta Astri Megatari kalah membahas soal gerakan 3 paslon yang datang dari pendukung Anies Baswedan tersebut. Jika kita mengajak masyarakat untuk tidak memilih itu bisa dipidanakan, terangnya di KPU DKI Jakarta Pusat ya. Saat ditanya mengenai tindakan gerakan tusuk 3 paslon jika terdapat pemberian uang, KPU menegaskan hal tersebut merupakan tindak pidana. Adapun muncul informasi bahwa aksi tusuk 3 paslon datang dari gerakan Anak Aba alias pendukung Anies Baswedan. Pengamat politik dari Universitas Al-Azhar Indonesia UAI Ujang Komarudin mengatakan mengingatkan agar warga tetap menggunakan hak suaranya saat pencoblosan pilkada. Selain itu dia juga melihat ada partisipasi yang murni dan aktif dengan masyarakat memilih sesuai dengan kesadaran. Ujang kemudian menambahkan memang ada partisipasi yang lebih dimobilisasi. Nah, bisa jadi nanti itu tingginya partisipasi di Jakarta juga ada partisipasi yang dimobilisasi oleh relawan, oleh partai politik, oleh kandidat untuk mencobloskan itu, terangnya kepada bisnis Kamis. Nggak jelas maksudnya apa. Jadi sahabat sekalian, sekali lagi saya bilang ini sontoloyo ya, mengancam dengan pasal money politics. Sekali lagi saya katakan, pasal itu adalah pasal money politics yang unsur-unsurnya adalah perbuatan melawan hukum. Apa perbuatan melawan hukumnya? Dengan menjanjikan atau memberikan uang ya, agar orang tidak pertama tidak memilih, kedua memilih dengan cara tertentu agar suaranya tidak sah, yang ketiga memilih calon tertentu atau tidak memilih calon tertentu. Jadi sobat era sekalian, itu yang dimaksud dengan pasal tersebut. Itu pasal untuk money politics. Dan kalau kita bicara money politics, ya money politics ya memang dilarang. Termasuk juga bagi saya adalah memaksa orang, mengintimidasi misalnya, itu dilarang juga. Tapi kalau seandainya dia melakukan gercos, gerakan coblos semua dengan kesadaran, ya nggak bisa dipidanakan. Itu justru kesadaran masyarakat untuk melawan, menentang kartel politik. Ini KPU pura-pura tidak tahu ya. Adanya kartel politik di dalam beberapa pilkada, terutama pilkada DKI. Kita tahu bahwa semua partai politik sengaja memborong, semua partai politik sengaja diborong sehingga tidak memunculkan calon lainnya. Dan ketika ada putusan MK, partai-partai politik tetap kemudian diiming-imingi dengan kursi jabatan, ya, kursi kabinet, sehingga mereka tetap berhimpun di dalam kartel politik. Untung masih ada PDIP yang mencalonkan calonnya sendiri, walaupun sebelumnya adalah ingin mencalonkan Anies Baswedan yang dianggap jauh lebih punya peluang untuk menang. Tapi Anies justru cuma dijadikan sebagai alat bargaining. Dan sobat era sekalian, ada calon perseorangan yang sebelumnya dinyatakan tidak lolos tiba-tiba diloloskan. Jadi kalau menurut saya yang perlu dipidanakan itu ya KPU-nya karena sudah bertindak tidak jujur dan tidak independen dalam melaksanakan pilkada ini. Tidak netral ya, padahal kita tahu konstitusi mengatakan KPU itu harus netral ya. Ya, pemilu dilaksanakan termasuk pilkada oleh komisi pemilihan, oleh sebuah komisi pemilihan umum yang bebas, nasional dan mandiri, yang tetap nasional dan mandiri ya, yang tetap nasional dan mandiri ya. Jadi itu sobat RH sekalian ya. Jadi sekali lagi
ketika orang kemudian menyatakan ekspresi tidak mau memilih, ya boleh saja, itu ekspresi politik. Ya, yang tidak boleh adalah dia menjanjikan atau melakukan money politics. Nah, belum lagi sobat era sekalian, ada permohonan di Mahkamah Konstitusi agar di dalam surat suara ada kolom kosong yang kemudian bisa dicoblos orang. Nah, itu justru akan baik lagi bagi mereka yang tidak setuju dengan calon-calon yang ada. Atau misalnya MK memberikan standing tingkat partisipasi di bawah 5%, 50%, pilkadanya akan diulang. Jadi itu sobat RH sekalian ya yang harus kita pahami ya. Jangan kemudian main ancam-ancam saja ya. Seperti orang yang nggak paham tentang undang-undang, bayangkan ya. Seorang ketua KPU yang ngomong demikian menggunakan pasal money politics untuk mengancam gerakan golput atau gerakan coblos semua. Ya, sekali lagi, kalau itu murni sebuah gerakan dan tidak ada unsur paksaan, tidak ada unsur menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya, maka hal seperti itu tidak boleh dipidanakan. Ya, beberapa waktu yang lalu kita memberikan pilihan siapa yang akan Anda pilih dari 3 calon, tetapi ada diberikan pilihan coblos semua atau golput. Dan ini polling yang bisa diisi dengan bebas ya, tidak perlu kemudian dipidanakan karena ini adalah sebuah polling saja. Jadi sobat era sekalian, Fufu Fafa foam spring, nanti kita lihat ya kalau memang ada foam springnya. Begitu, wah ini scrollnya lama juga ya soal pemilihan siapa yang akan dipilih itu ya. Yang jelas sobat era sekalian, ini ada 78.000. Pasangan mana yang akan Anda pilih? 78.000 yang voting ya. Dari 78.000 itu sesuai dengan abjad ya. Dharma Pongrekun Kunwardana 5% saja. Pramono Anung Rano Karno 10%. Ridwan Kamil Suswono 4%. Golput garis miring coblos 3 itu 81% ya. Gawat ya. Sementara mulai beroperasi yang pemerintah punya ya. Lembaga-lembaga survei yang berafiliasi dengan pemerintah yang menggembar-gemborkan kemarin pasangan Prabowo Gibran ya menang 1 putaran, mulai beroperasi lagi untuk memenangkan calon dari penguasa ya, yaitu Rakus ya, Ridwan Kamil dan Suswono. Begitulah bunyinya sobat era sekalian ya. Dan yang paling lucu nanti siapapun yang terpilih kemudian tiba-tiba dia merasa bukan gubernur, orang yang golput ya. Nah, itu ya nggak apa-apa juga ya. Ya sobat era sekalian, itu saja, nanti kita akan lanjutkan dengan pembahasan lainnya ya. Jadi lebih banyak yang inginkan golput sampai 81% angkanya dari 78.000. Don't worry ya. Ini kan baru di channel Refli Harun. Kita tidak tahu di channel lainnya ya. Mungkin di channel lainnya angkanya jauh lebih kecil. We don't know exactly. Tetapi intinya adalah kesadaran warga negara tidak boleh diancam ya. Diancam malah tambah banyak katanya. Kalau gitu tangkap semua. Sanggup nggak ngasih makan orang se-Jakarta 3 kali sehari? Prabowo wajib benahi MK, MA, KPK, KPU dan lain-lain untuk Indonesia maju. Insya Allah. Percaya sama Prabowo? Saya tidak percaya, tetapi saya berharap dia amanah ya. Jadi saya mengatakan tidak percaya, pesimis, tetapi saya tetap berdoa dan berharap sebagai warga negara yang baik. Itu saja sobat era sekalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Keren cadas.